Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Sekarang di video ini saya akan menjelaskan keuntungan beternak via kemitraan ayam broiler, khusus untuk yang nggak mau repot ini ya. Kalau kemitraan kayak gitu Pak, tetap repot sih sebenarnya kalau namanya beternak ayam broiler ya. Ngurus pegawai, ngurus kandang, perhatikan segala macam lah, masih ada repotnya ya. Jadi Pak, karena tingginya konsumsi ayam broiler, ini menarik minat banyak orang untuk memulai bisnis ayam broiler. Karena yang namanya, kalau banyak yang berminat dengan ayam broiler, pasti penjualannya juga tinggi. Tapi usaha ini perlu modal yang besar, karena harga pakan terus naik, bibit terus naik, sedangkan harganya berubah-ubah, bahkan cenderung anjlok, fluktuatif lah, berubah-ubah. Nah, dengan ini kemitraan ayam broiler hadir untuk mengatasi semua masalah ini. Karena kenapa? Semua harga sudah dikontrak ya, pakan dikontrak, penjualan sudah tidak pusing lagi. Oke, lanjutlah kita ya. Apa sih Bang keuntungannya Bang? Ya, jadi tidak bisa dipungkiri alasan terjalinnya kerjasama antara peternak dan perusahaan karena dua belah pihak mendapatkan keuntungan. Jadi untung dan rugi itu dibagi dua. Melalui program kemitraan, sangat banyak peternak ayam yang bertahan Pak dalam kondisi perekonomian yang saat ini ya, apalagi kondisi COVID gitu loh. Nah, salah satu keuntungannya adalah penyediaan sapronak ditanggung oleh pihak inti. Apa Bang sapronak? Untuk para pemula, sapronak sarana produksi ternak, itu disingkat. Oke. Nah, pakan, obat-obatan itu ditanggung oleh PT dan dibayar melalui penjualan. Misalnya ayamnya sudah habis, dihitung keuntungan berapa, baru dibagi. Nah, ada juga sistem kemitraan. Perusahaan memberikan pinjaman modal pada ternak dan dibayar ketika panen tiba. Jadi cuman bayar pakan aja Pak, bibit peternak beli sendiri. Itu jenis apa saya nggak tahu itu. Yang kedua, ini relatif. Harga jual ayam lebih tinggi. Saya setuju ini, walaupun saya katakan relatif, saya setuju. Karena sepengalaman saya ketika beternak ayam mandiri, harga saya itu nggak pernah di atas harga PT, selalu di bawah harga PT ya. Misalnya di kontrak itu mau ayam murah, mau ayam mahal, pokoknya tetap 19.000 per kilo. Selanjutnya pemasaran dilakukan secara bersama-sama. Kayaknya nggak bersama-sama sih Pak. Pemasaran dilakukan oleh PT. Bersama-sama juga bisa. Kadang saya juga kalau PT lagi kesulitan nyari broker, Pak nggak ada yang masuk karena mungkin jalan saya jelek, saya juga kadang telepon teman sesama broker dan dia mau ngambil gitu loh. Nah, tadi kan keuntungannya Pak masih kurang. Ketika rugi gimana Bang? Ketika rugi, misalnya Anda rugi 100 juta, kerugian itu tidak dibayar serta-merta serempak. Ketika Anda misalnya rugi periode ini 100 juta, dibayarnya ketika untung periode depan 100 juta, nggak dibayar 100 juta, dipotong 10% dari 100 juta, jadi 10 juta dulu. Dan mungkin 10 kali panen dengan berhasil berturut baru bisa lunas. Itu kalau mandiri, Anda rugi, terus Anda harus cari modal lagi gitu loh. Nah, kalau kerugiannya Pak, sistem bagi hasilnya jelas tidak merata Pak. Yang namanya PT itu Pak, nggak mungkin lah Pak kalau peternak yang dapatnya lebih besar. Pasti PT, karena PT pemegang modal terbesar. Nah, yang kedua itu Pak, kerugiannya potongan harga. Misalnya ayam mati di broker itu diklaim tidak ditanggung oleh PT, kebanyakan ditanggung oleh peternak. Itu saja Pak. Dan yang ketiga, kerugiannya adalah ketidakjujuran. Maling Pak. Maling ini biasanya terjadi di tingkat peternak. Ini yang merugikan PT. Peternak yang tidak jujur,
Bahkan ABK yang tidak jujur, saya juga sudah pernah mengalaminya, maling misalnya kan. Makanya hati-hati dalam cari anak buah gitu. Itulah Pak, keuntungan dan kerugian beternak pola kemitraan. Bang, saya pokoknya mau mandiri Bang. Pendapat Abang gimana? Untuk saat ini Pak, di tahun yang sulit seperti ini, sepertinya sulit ketika Anda beternak ayam mandiri. Kecuali Anda sampingan hanya 100-200 ekor, itu masih bisa menguntungkan bagi Anda. Tapi kalau Anda ternak ayam broiler dengan skala yang besar, Anda memilih mandiri susah. Kalaupun Anda ingin skala besar beternak mandiri, pilihlah yang lain. Contoh ayam kampung. Karena kenapa? Saingannya nggak ada Pak. Bukan nggak ada, jarang. Beda Pak, Anda Pak ternak ayam broiler, ini saingannya raksasa semua. Perusahaan besar semua yang menguasai pembibitan, menguasai pakan, menguasai obat-obatan, ditambah lagi menguasai pemasaran. Anda lawan. Secara logika nggak bisa Pak. Karena beternak ayam tidak seperti dongeng semut melawan gajah. Semutnya masuk ke kuping gajah terus gajahnya mati. Enggak Pak, enggak sesimpel itu Pak. Kalau Anda pilih mandiri, pilihlah ayam kampung, bebek atau ayam petelur. Karena perusahaan sejauh ini saya lihat belum ada memakai sistem kemitraan. Kalaupun ada, mereka hanya memproduksi sendiri dan menjual sendiri. Anda masih bisa bersaing. Tapi kalau bersaing dengan PT kemitraan, apalagi di daerah Anda banyak PT kemitraan, Anda memilih beternak mandiri, Anda bisa karam Pak. Ikutin omongan saya. Sudah banyak yang mengalaminya. Mungkin bisa komen ya di bawah yang pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ini ayam broiler usia 15 hari. Sudah dibongkar sekam dan sudah aman, agak lincah ayamnya ketika berjalan, tidak seperti kemarin. Dan saya sangat senang sekali melihat ini, cuman agak sedikit kesal sih. Tukang ini nggak datang-datang ini benarin atap nih, baru sedikit dibenarin udah jarang. Kayaknya saya mau ganti tukang ini Pak. Ya, plan ini tukangnya ini. Nah, mudah-mudahan adalah dikasih jalan oleh Allah ya. Ya, tidak banyak yang saya sampaikan, saya mau pulang juga. ABK saya mau menyantai, mau santai, mau tidur di tempat tidur favoritnya dia. Saya tahu Pak, kedatangan saya ke sini pasti mengganggu ABK, baik secara istirahat ataupun yang lainnya. Ya, tahu Pak, kita sebagai pemilik kandang harus tahu sebenarnya ABK itu kalau kerjanya sudah bagus, dia itu kalau lagi siang ini harusnya istirahat. Nah, kita maklumi, jadi saya cukup ke kandang ini sebentar saja biar dia bisa lanjut istirahatnya. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.